Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pagi ini kembali kita berjumpa dalam doa pagi bersama Gereja Tuhan, Gereja Mula-Mula dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita menghadap Tuhan pagi ini kembali sebelum kita disibukkan dengan berbagai hal. Biar kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan pagi ini membekali kita untuk menempuh perjalanan panjang, berjalan bersama Tuhan. Kita naikkan syukur kita teduhkan hati kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pagi ini kembali kami menghadap Engkau, Allah yang maha mulia, Allah maha kudus, maha bijaksana, Allah kekal, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih. Di tempat kami masing-masing, kami menaikkan syukur kami dan menghadap Engkau ya Tuhan. Membawa pujian dan syukur kami untuk penyertaan dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang terus dimuliakan dan tinggikan di dalam dan melalui hidup kami, juga di dalam doa pagi kami ini. Lawatan Tuhan bagi kami, dan Tuhan menyatakan kasih kemurahan kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Tuhan. Ajar kami bagaimana kami harus menghadap Engkau. Biar doa kami ini, biar persekutuan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada, arahkan hati pandanganmu hanya kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan pagi ini. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara di tempatmu berada, pandang Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau layak, Engkau yang layak. Besar Kau Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau besar, Engkau besar, Engkau mulia. Biar kami terus mengalami dan merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Mari bersama memuji Tuhan. Tuhanku,
Mari nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Mari sekali lagi bersama saudaraku. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama kembali naikkan pujian. Tuhanku rindu, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, ku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Bersama sekali lagi saudara, katakan, Tuhan aku rindu masuk hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Sekali lagi bersama saudara. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan
Oh Yesus, Kau Allahku, ku nanti Engkau, ku sembah Tuhan dalam kemuliaan-Mu yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan, Kau Allah yang hidup selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Mari saudara arahkan pandangmu hanya kepada Tuhan. Bawa hatimu segenap hidupmu menyembah Tuhan. Naikkan syukur, naikkan pujian bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang benar. Haleluya. Yesus. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Sambil kita bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Menghadap Tuhan yang mulia. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, kita tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Dan barangkali ada di antara saudara yang saat ini tengah bergumul dalam banyak hal. Bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kesehatan, bergumul untuk relasi dalam keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, bergumul untuk banyak hal. Sadari bahwa Tuhanlah sumber kelegaan, Tuhanlah pertolongan satu-satunya. Mari pagi ini datang kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Temukan hikmat dari Tuhan pagi ini. Sembah Dia. Nantikan Tuhan untuk terus menyatakan pertolongannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya, ku tetap percaya. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan sanggup, ku percaya, ku percaya. Ku tetap berharap hanya bagimu, hanya kepadamu. Haleluya. Terus saudara menyembah Tuhan. Dalam tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru. Terima kasih, Maha besar, Maha mulia. Oh haleluya.
segala yang kulakukan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan melawat kami, terus Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Saat ini saat yang indah bagi kami. saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku Bersama sekali lagi. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah saat ini Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah. terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini terasa sedikit berbeda. Mungkin karena tubuh kita yang berubah-ubah ya. Terkadang merasa segar, terkadang merasa bagaimana gitu ya. Nah makanya biarlah pagi ini kita sama-sama tetap fokus
tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, untuk memulai hari kita ini dengan semangat yang benar di dalam Tuhan tentunya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih kalau Engkau sudah selamatkan kami dari dunia ini. Terima kasih Roh Kudus sudah menemani kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Biarlah semuanya ini bisa mengubah kami secara efektif. Kami mau memberi diri, ajari kami untuk mendukung pekerjaan-Mu ya Tuhan. Agar kami hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaktepatan kami. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya hidup ini kita semua dipanggil. Kita semua, saudara, dipanggil untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau saya bicara pekerjaan Tuhan itu artinya bukan hanya di gereja. Bukan. Apa sih pekerjaan Tuhan itu? Pekerjaan Tuhan itu adalah ide dari Tuhan, usaha dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk kita, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Ya. Jadi segala hal yang searah, sejalan dengan maksud Tuhan untuk menyelamatkan banyak manusia, itulah pekerjaan Tuhan. Setiap kita dipanggil dan wajib untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam berbagai bentuknya tentu saja. Ya, kalau orang percaya harus mendukung pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan mencakup banyak hal. Mulai dari penyebaran Injil, pelayanan di gereja, menolong sesama agar sesama boleh merasakan kasih-Nya Tuhan, menjadi teladan, ya. Intinya adalah menjalankan kehendak Tuhan ketika kita masih hidup di bumi ini. Nah, yang dimaksud mendukung pekerjaan Tuhan bukan hanya tugasnya hamba Tuhan, bukan, atau pendeta ya, aktivis, bukan, tetapi seluruh tanggung jawab kita semua, orang-orang percaya, termasuk jemaat Tuhan. Saudara, kalau jemaat Tuhan tidak mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan juga tidak akan bergulir, ya, karena seluruh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan hal di dunia ini, termasuk pelayanan. Sumber daya yang berupa apa? Berupa uang misalnya, untuk bayar listrik dan sebagainya, sudah pasti. Sumber daya yang berupa tenaga, saudara persembahkan tenaga saudara untuk Tuhan, ya, hati, perasaan, emosi, keahlian, semua yang bisa kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan, itulah mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Di Matius 6 ayat 33. Dikisahkan banyak orang mencari ini, pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Tetapi Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan begitu ya. Jadi saudara, yang utama carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, inilah yang namanya mendukung pekerjaan Tuhan. Kita sedang memprioritaskan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ingat ya, kita semua jangan hanya jadi penonton saja. Harus ikut serta kawan sekerja Allah dalam membangun kerajaannya sejak di bumi ini, kan begitu. Ya.
Cara mendukungnya harus dengan langkah nyata, bukan hanya dalam hati. Ya. Yang pertama, saudara doakan pekerjaan Tuhan ini. Saudara doakan gereja saudara, ya, supaya gereja ini semakin dipakai Tuhan, semakin banyak jiwa diselamatkan, dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, hanya mengabarkan kebenaran saja. Saudara doakan teman-teman kita agar mereka sehat, umur panjang, yang terutama adalah mengenal kebenaran Tuhan, menyerahkan diri untuk Tuhan, mengerti bagaimana cara melayani yang benar. Ya, banyak orang itu melayani Tuhan tapi sebenarnya sedang melayani perasaannya sendiri, gampang tersandung, gampang kesel sama sesamanya. Itu bukan melayani Tuhan sebenarnya. Ya, nah, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Mendukung pekerjaan Tuhan itu bisa lewat doa, saudara. Saudara doakan, ya. Saudara, langkah konkret lain untuk melayani atau mendukung pekerjaan Tuhan, ya, gunakan talenta yang saudara punya, yang diberikan Tuhan kepada saudara. Misalnya, kalau saudara bisa mengajar firman Tuhan, mengajar, jangan talentanya disimpan. Kalau saudara bisa menjadi pemimpin pujian, WL, singer, ajukan diri di gereja, harus aktif, harus proaktif. Saudara jangan merasa malu atau apa. Kita wajib ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, di bidang sosial kita wajib mendukung pekerjaan Tuhan. Misalnya, melayani dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk memuliakan Tuhan. Apalagi menggunakan, kalau saudara punya ilmu pengetahuan atau keahlian tertentu, IT, pengetahuan tentang AI dan sebagainya, main musik, gunakan untuk Tuhan di gereja. Ya, jangan disimpan. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau semua kita mendukung, pasti lebih baik, terjadi komunitas yang besar, baik. Tapi harus kompak. Jangan mendukung nanti ribut satu sama lain karena beda pendapat. Setiap orang wajib sebenarnya, ya. Lagi pula kita melayani Tuhan itu melayani sesama juga. Jadi kalau ada yang tidak cocok satu sama lain itu aneh, kan harus saling melayani. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kan begitu ya. Nah, mendukung pekerjaan Tuhan yang lain adalah memberi persembahan sukarela, ya, berupa uang, berupa apapun. Tapi jangan sampai itu tidak dilakukan dengan sukarela. Persembahan di Perjanjian Baru adalah sukarela, bukan persepuluhan atau yang dipatok harganya berapa, tidak. Sukarela. Bahkan kalau yang tidak mampu tidak usah memberi uang. Kenapa? Gereja bisa memberikan sembako dan sebagainya, harus saling menolong. Itu yang benar, saudara. Kenapa? Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan sebenarnya. Ya, jangan sampai kita gunakan hanya untuk diri sendiri. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Begitu. Jadi mendukung pekerjaan Tuhan itu memberi dalam bentuk apa saja yang bisa kita beri tapi dengan sukarela. Ya. Dan yang lebih penting lagi menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya mendukung pekerjaan Tuhan. Sebaliknya kalau hidupnya menjadi sandungan, itu mensabotase pekerjaan Tuhan. Nanti banyak orang tersandung, nggak mau percaya sama Tuhan. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi mendukung pekerjaan Tuhan bukan hanya soal uang. Uang itu hanya kecil. Justru bagaimana kita hidup sehari-hari ini. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuannya, supaya perbuatan kita ini dilihat banyak orang dan mereka memuliakan Tuhan. Bukan untuk cari nama, bukan ya. Tujuannya lagi-lagi adalah keselamatan. Keselamatan banyak jiwa. Jadi bukan cuman soal uang aja yang pikirannya persembahan itu ya. Nah, saudara harus bergandengan tangan, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja juga, mendukung hamba-hamba Tuhan, sesama pelayan, didukung. Meskipun mereka belum sempurna, didukung. Terkadang mereka buat salah, tetap didukung supaya berubah dan semuanya bisa selamat. Ya, kan begitu. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Begitu, saudara. Jadi mendukung pekerjaan Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Ada orang yang memberi uang, mempersembahkan uang, ada orang yang berdoa, ada orang yang bersaksi dalam hidupnya, ada orang yang main musik, ada yang singer, ada yang WL, ada yang ibu rumah tangga di rumah yang membagi-bagikan link kebenaran, macam-macam. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan ini. Kiranya ini bisa memberikan suatu pencerahan buat kita semua. Saudara di gereja manapun dukung gereja itu. Asal mengajarnya benar. Kalau mengajarnya nggak benar ya jangan ada di gereja yang mengajarnya tidak benar, tentu saja ya. Karena hidup ini cuma satu kali. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diwajibkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab itu akan menyelamatkan kami dari cara hidup yang salah. Terima kasih, Kau berkati setiap kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan.